Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang saya hormati dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjumpai Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada ada suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Madiun serta pemirsa yang saya hormati, betapa indahnya jika kita hidup dalam suasana yang penuh dengan cinta dan persahabatan. Namun sayangnya ada dua hal yang seringkali merusak keindahan itu, yaitu riya dan hasud. Dua perilaku yang mungkin oleh sebagian orang dianggap hal yang sepele, tetapi bisa membawa kerusakan yang luar biasa pada diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Riya adalah perbuatan memamerkan ibadah dan kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, sanjungan maupun pengakuan dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini dianggap sebagai penyakit hati dan juga termasuk syirik kecil yang dapat menghapus pahala ibadah. Dampak dari riya bisa menghapus pahala, mendatangkan murka Allah, membuat hati tidak tenang dan merusak wibawa. Nah, ada pun cara untuk menghindari riya. Kita bisa memulai diri kita sendiri, yaitu dengan memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keikhlasan, dan yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah menuntun kita, menuntun hati kita menjauhkannya dari sifat riya. Sifat kedua yang bisa merusak hubungan kita dalam masyarakat adalah hasud. Hasud adalah memecah belah dengan kata-kata. Sedangkan hasud adalah ketika kita sengaja membuat orang lain tidak suka satu sama lain. Bisa jadi dengan mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya, atau dengan menunjukkan sesuatu yang melebihi dari yang sebenarnya, melebihkan satu kelompok dari kelompok yang lain. Hasud membuat kita melihat orang lain dengan mata yang salah. Kita jadi mudah tersinggung, mudah marah, dan lupa bahwa kita semua sama-sama manusia yang butuh akan cinta dan rasa kasih sayang. Di banyak tempat, konflik besar justru dimulai dari hal yang kecil yang diperbesar oleh hasud. Mulai dari pertengkaran antar tetangga hingga perpecahan antar komunitas. Mengapa kita harus menjauhi kedua sifat tersebut? Pertama, karena riya dan hasud bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya kita. Agama kita mengajarkan untuk berkata yang benar dan menjaga hubungan dengan baik. Budaya kita juga selalu menekankan pentingnya rukun dan harmonitas antar sesama. Kedua, karena dampaknya yang bisa bertahan lama. Orang yang pernah kita jadikan korban dari sifat riya maupun hasud akan sulit untuk mempercayai orang lain. Bahkan setelah kebenaran terungkap, rasa sakit hati yang ditinggalkan tidak mudah hilang begitu saja. Ketiga, karena kita juga akan merasakan akibatnya. Ketika kita terbiasa berkata bohong atau memecah belah, orang lain akan mulai menjauhi diri kita. Kita akan kehilangan teman, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan hati kita juga akan terisi dengan kebencian yang membuat kita tidak akan merasa bahagia. Lantas, bagaimanakah langkah kita untuk mengubahnya? Kita tidak bisa mengubah dunia sekaligus, tetapi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Yaitu pertama, dengan selalu berhati-hati dalam perkataan. Sebelum berbicara, tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Apakah kata itu benar? Apakah ada manfaatnya?
apakah menyakitkan orang lain atau tidak. Yang berikutnya, jangan jadi pembawa kabar buruk. Jika ada orang yang memberitahu kita akan kabar tentang seseorang, maka jangan langsung dipercaya. Cari tahu dulu kebenarannya. Yang ketiga, bantu menyatukan, bukan memecah belah. Jika ada orang yang bertengkar, cobalah untuk menjadi perantara yang baik. Kemudian, ajarkan anak-anak kita. Anak adalah harapan masa depan. Ajarkan mereka sejak dini untuk berkata benar dan menjaga hubungan baik dengan teman. Saudara-saudari sekalian, kita hidup di tanah air yang indah dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Kesatuan dan persatuan adalah modal utama kita untuk maju. Riya dan hasud adalah musuh yang ingin merusak semua itu. Mari kita jadikan diri kita sebagai penjaga kebaikan. Jadikanlah kata-kata kita sebagai alat untuk menyebarkan cinta, bukan kebencian. Jadikanlah hubungan kita sebagai contoh keharmonisan yang bisa membuat lingkungan kita semakin baik. Ingatlah, kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Semoga kita semua bisa hidup jauh dari riya dan hasud dan selalu berada dalam kebaikan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.